Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum. Bersama dengan saya, Celia Alexandra. Seperti berita yang tadi sudah kita lihat pemirsa, bahwa marak sekali di pemberitaan media bahwa banyaknya PHK pemirsa dan juga membludaknya para pekerja, calon pekerja yang berdatangan di Job Fair Bekasi, Jawa Barat. Sampai ribuan pemirsa. Dan juga ini tampaknya juga sudah dilihat serius oleh pemerintah. Pemerintah menyiapkan ada Satgas PHK, kemudian Satgas deregulasi. Fungsi dari Satgas PHK ini adalah pencegahan dan juga penanganan korban PHK. Tapi yang mau kita soroti juga selain Satgas PHK adalah 6 paket stimulus yang akan dipersiapkan oleh pemerintah dan mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2025 ini pemirsa. Harapannya stimulus ini bisa kembali mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat terkoreksi di angka 4,83% hingga nantinya bisa kembali naik di angka 5%. Kita akan bahas semuanya di Indonesia Business Forum pada malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda di studio TV One. Saya akan sapa terlebih dahulu melalui Zoom meeting ada Ibu Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan JSK Kemenaker. Selamat malam Bu Indah. Selamat malam Mbak. Baik, kami juga ingin menyapa, ini sudah hadir bersama dengan kami Pak Beni Sutrisno, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Selamat malam Pak, boleh dipakai mic-nya? Selamat malam. Selamat malam, baik. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa, Mas Fitra Faisal, ekonom dan juga pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Fitra. Selamat malam Mbak Celia. Dan juga pastinya kalau berbicara soal buruh, kita juga pasti akan hadirkan Pak Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Selamat malam, Pak Said. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan kami juga ada hadir di sini testimoni dari Pak Sujito. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, ini tampaknya Jakarta macet sekali hari ini. Kita kesulitan juga untuk datang di studio TV One. Tapi sebelum kita membahas bagaimana kemudian Satgas PHK, kemudian stimulus yang dipersiapkan oleh pemerintah, kita saksikan dulu informasi berikut ini untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan buka dialog kita bersama dengan Pak Sujito dulu. Pak Sujito, kami juga ingin tahu Pak, bagaimana kemudian Anda sampai akhirnya di PHK. Sudah berapa lama di PHK Pak? 2 bulan. Boleh dipakai mic ya? 2 bulan. Oke, mungkin boleh diceritakan Pak alasannya seperti apa? Terima kasih. Yang pertama bahwa sebenarnya memang untuk tempat saya bekerja adalah di sektor tekstil ya. Saya sampaikan saya bekerja dari September 1998. Oke. Terus sebelumnya ada situasi COVID ya yang benar-benar itu membuat kondisi untuk sektor tekstil benar-benar terpuruk juga. Terus dilanjutkan kondisi yang kaitannya dengan kondisi global yaitu perang Ukraina. Dilanjut lagi dengan situasi sekarang ada tarif Trump sehingga di tempat saya bekerja kondisinya ada penurunan order sehingga terpaksa menutup departemen produksi. Yang pertama dilakukan itu tahun 2023, di pertengahan tahun itu kita menutup departemen pemintalan. Oke. Namun pada saat itu kita tidak melakukan PHK. 1 tahun kemudian pada 2024 disampaikan karena kondisinya juga ternyata tidak cukup membaik sehingga terpaksa harus menutup 1 departemen produksi kembali yaitu di departemen weaving. Itu bagian penenunan. Melalui proses yang cukup panjang negosiasi dengan teman-teman serikat pekerja di tempat kami bekerja sehingga disepakati kita terpaksa melakukan efisiensi pekerja yang dilakukan bertahap pada 21 Maret 2025 dan 21 April 2025. Saya adalah yang ikut kena di 21 Maret 2025. Baik, Pak Sujito, kalau di tempat Anda bekerja itu berapa banyak karyawan ya Pak? Sebelum PHK itu jumlah karyawan kita ada 320. Oke. Tetapi artinya ditutup dan semua terkena PHK atau bagaimana? Ditutup untuk 1 departemen produksi sehingga saat ini sebenarnya perusahaan masih beroperasi menyisakan 1 departemen produksi.
Oke, artinya efisiensi begitu ya? efisiensi. Oke, tetapi sekarang yang dilakukan Pak Sujito apa? Apakah mencari pekerjaan lagi atau bagaimana Pak? Saat ini saya jadi mitra ojol. Jadi mitra ojek online? Ya, Selama 2 bulan? ya betul. Baik, saya akan coba ke Bu Indah. Bu Indah, mungkin Anda bisa ceritakan kepada kami, gambarkan juga bagaimana kemudian PHK yang terjadi, berapa banyak, dan juga apakah trennya ini menurun kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Ya, memang kan sejak awal tahun 2025, bahkan dari akhir tahun 2024, kita sudah prediksi ya bahwa keadaan ekonomi ini sedang mengalami dinamika konstruksi akibat dari beberapa faktor, ya terutamanya karena situasi geopolitik dan sebagainya. Nah ini kemudian berimbas kepada ketenaga kerjaan PHK. Jadi PHK jangan cuma dilihat sebagai single faktor gitu ya, tapi ini kan hilir bahwa terjadinya PHK itu akibat ada faktor yaitu situasi sedang berdinamika. Memang betul data PHK tahun ini dibanding tahun lalu mengalami peningkatan gitu. Jadi sudah kami pantau seperti tadi juga ada video ya Pak Menaker menyampaikan ada sedikit perbedaan nah dibanding dengan angka PHK 2024. Ya. Baik, Bu Indah, kalau tadi Anda sempat katakan bahwa terjadi peningkatan begitu, apakah yang dilakukan, langkah apa yang dilakukan dari Kemenaker untuk ini? Antisipasi apa yang kemudian dilakukan? Ya, jadi pertama kita secara by research katakan ya, dengan mitigasi kita lakukan kajian-kajian untuk memetakan peta industri yang berpotensi PHK. Kita mitigasi. Kemudian yang kedua, secara hubungan industrial kita juga kedepankan dialog sosial untuk betul-betul mencegah PHK. Jadi ada langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh manajemen dan serikat pekerja untuk memastikan keputusan PHK adalah putusan paling akhir. Nah, kemudian yang berikutnya, jika memang terpaksa dilakukan PHK, maka harus sesuai dengan prosedur atau regulasi yang berlaku. Dan saya rasa kita semua tahu ya, pemerintah sudah memiliki juga kebijakan untuk para pekerja yang terpaksa ya, dalam tanda kutip betul-betul terpaksa di PHK, selama memang mereka peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, kita punya jaminan kehilangan pekerjaan. Itu ketika mitigasi sebelum di PHK dan sampai di PHK. Dan tentu saja pemerintah dalam hal ini Kemenaker tidak tinggal diam. Kami juga bekerja sama dengan kementerian lembaga lain dan juga ada beberapa program untuk memastikan para korban PHK ini dapat bekerja kembali. Artinya perluasan kesempatan kerja menjadi fokus kerja kami pada saat ini dan ke depan. Demikian, Mbak. Baik, nanti kita akan dalami lagi Bu Indah, tapi saya akan bergeser ke Pak Beni dulu. Pak Beni, mungkin dari segi pengusaha seperti apa saat ini? Apakah memang sedang struggle sekali, kesulitan sekali dengan dinamika permasalahan ekonomi global atau seperti apa Pak Beni? Struggle dari dulu, kalau pengusaha pasti struggle. Jadi PHK itu adalah putusan terakhir lah. Kita nggak mungkin mem-PHK orang kalau masih ada kerjaan. Nah sebetulnya kalau mau kasih stimulus, itu pada saat COVID pemerintah masuk dalam konteks pembiayaan itu ada relaksasi terhadap kewajiban pembayaran pokok pinjaman ke bank, itu sangat menolong sekali. Yang kita bayarnya bunganya aja, kan bank tentu maunya bunganya harus dibayar tapi pokoknya bisa di stretch gitu. Nah saat ini saya nggak tahu apa namanya stimulus, keren banget ya, tapi bentuknya apa gitu ya. Kita senang banget istilah yang keren. Tapi nggak ada hasilnya gitu. Saya sendiri punya karyawan dari 14.200, mungkin sekarang tinggal 6.000 lah. Secara bertahap pelan-pelan hilang. Nah ini pertanyaan saya tawarkan pada waktu itu pemerintah kalau bikin stimulus ada KPI-nya pejabat itu berapa dia menghasilkan lapangan kerja, job creation. Nah kalau job creation-nya minus, ya harusnya nggak perform ya. Dulu ini kan ada nih di data BPJS tenaga kerja itu yang masuk dan yang keluar pasti ada. Itu ada angka. Kenapa nggak tiap bulan atau tiap 3 bulan sekali diumumkan yang masuk berapa, yang keluar berapa. Jelas betul itu. Kalau dia minus berarti ada something wrong. Ya. Berarti mitigasi ataupun antisipasi yang dilakukan pemerintah harusnya berkala setiap bulan begitu masuk Anda? Iya. Kan
orang kalau udah kerja itu dia punya martabat, dia punya dignity, bukan pengemis dia. Walaupun mungkin nggak mewah atau nggak cukup, tapi dia udah kerja. Tapi kalau dia udah nggak kerja, aduh kasihan loh, itu dia nggak punya kehormatan sama sekali ya. Pulang ke rumah dimarahin istri, ya kan, pasti belum itu anaknya juga memaki-maki bapaknya karena nggak kerja gitu. Jadi pekerjaan itu menurut saya pemerintah harus pertumbuhan tuh, ukuran pertumbuhan ekonomi mungkin Mas Fitra nanti bisa lanjutkan. Saya setuju, tapi kalau pertumbuhan itu tidak mengibatkan lapangan kerja, itu pertumbuhan yang menyesatkan buat saya. Oke, jadi fokus dari pemerintah harusnya kepada pekerja, meningkatkan pekerjaan begitu ya? Iya, lapangan pengusaha yang harus di lapangan usaha gitu ya? Ya, kalau kita ingat pada waktu Amerika kena ekonominya ya hancur-hancuran tahun 30-an itu. Baik. Kan tuh seorang suruh gali selokan, gaji tiap sore cash. Oke, udah digali, sekarang apa? Udah habis nih selokannya. Sekarang tutup lagi selokan itu. Gaji lagi. Oke, baik Pak Beni. Nanti kita coba dalami lagi Pak Beni, termasuk juga dengan bagaimana kemudian persiapan Satgas PHK, Satgas deregulasi, bagaimana nantinya 6 stimulus yang akan diterapkan di 5 Juni mendatang. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.